Selamat pagi adik-adik. Pagi Tante. Oke, masih tetap semangat ya? Masih Tante. Iya, oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, iya kita panggil dulu adik-adik kita ya, biar Iya, Tante. semangat. Iya. Oke, pasukan Kristus. Yes. Iya, oke adik-adik kita panggil musik kita ya, kita hitung ya, oke. 1, 2, 3, musik. Iya, oke, ayo tepuk tangannya di atas kepalanya, ayo semangat, dibuat gerakannya ya. Iya, kita nyanyi cuit-cuit. Cuit-cuit, cuit-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, cuit-du-dam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi Tante. Cuit-cuit, cuit-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, cuit-du-dam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke, kita siap-siap bernyanyi ikan Mas Koki. Oke, semangat ya, tangannya Dek, ya. lagi ya, di atas kepalanya biar tetap semangat walaupun kita ibadah dari rumah ya. Ikan mas koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dalam Yesus kita menang. Hey, ikan mas koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dalam Yesus kita menang. Hey, satu, satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, kakiku. Tiga, semua dipegang rambutnya, ayo. Tanya rambutku. Oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji, memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji, memuji Tuhan. Oke, udah semangat ya? Iya, nanti kita nyanyikan lagi BN-nya lebih semangat lagi. Oke, Oke, Tante. iya. Yang berulang tahun dalam 1 minggu ini ya. Iya Tante. Iya, kita ucapkan sama-sama ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Oke, sebelum kita mulai pujian buku nyanyian kita buka BN-nya dari nomor 549. Kita nyanyikan satu ayat saja ya. Oke? Oke Tante. Iya. Ayo semangat ya Dek ya.
Oke, kita sama-sama berdoa ya. Semua buat sikap doanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu. Amin. Oke, kita akan masuk ibadah kita. Mari adik-adik buka buku nyanyianmu 569. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Ayat 2 bangkit berdiri. Anak-anak bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita masuk ke titah. Hari ini kita masuk ke titah ke-8. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah bisa membuka katekismus. Kita membacakan titah ke-8 dan maksudnya sekarang Inang bacakan ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 169 ayat 1. Nanti adik-adik bangkit berdiri ya sayang. Jauh dari
kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716 ayat 3. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Bawalah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Kita duduk kembali adik-adik. Hari ini kita saatnya untuk menghafal ataupun membuka Alkitab kita. Ayat hafalan kita di bulan September hari ini minggu kedua diambil dari Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Sama-sama dibuka Alkitabnya ya adik-adik di rumah ya. Inang bacakan. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 366 ayat 1. Nanti bangkit berdiri ya, Dik. Ya Yesus Tuhan penebus, sahabat kami anakmu, Engkaulah datang menebus, jadilah kami milik-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak bisa duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu. Salam adik-adik semua. Apa kabar? Tante berharap adik-adik semua sehat ya sayang ya.
Oke, Tante mau bilang ya Dek, untuk waktu hari ini, minggu ini adalah Tante berharap adik-adik Tante semua masih tetap semangat dalam ibadah online dan tetap menjaga kesehatan dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Dan tolong dihafal ya sayang ayat bulannya. Oke, demikian warta minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi kembali ya. Kita bernyanyi kembali 826 ayat 1 ayat 2. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Pada hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan, kami kembali bersekutu melalui ibadah kami. Biarlah segala nyanyian dan pujian menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti dan kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, shalom buat semua adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kayaknya belum semua menjawab. Dan sepertinya Amang lihat dari sini belum semua yang semangat. Masih ada yang becut-becut bohinya. Tahu arti becut? Mari tetap semangat. Walaupun kita belum bisa ibadah di gereja karena si corona ini, tapi tetap semangat dan tetap berdoa agar corona ini cepat berlalu. Amin. Oke. Ya, sekarang kita buka Alkitab kita, firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18. Oke, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Amang baca dari sini, semua adik-adik secara bersama-sama membaca di rumah kita masing-masing. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, kita baca 2-3 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku,
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itulah firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, judul khotbah kita hari ini yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu pernah melihat gambar Yesus memegang tongkat bersama dengan banyak domba-domba. Pernah lihat bukan? Gambar Yesus sedang memegang tongkat dan bersama dengan banyak domba. Tentu kita semua tahu bahwa gambar itu ingin menunjukkan, menggambarkan bahwa Yesus adalah gembala. Nah, adik-adik ngerti tidak apa itu gembala? Tahu enggak apa tugas gembala? Memang mungkin kita yang tinggal di kota Batam ini jarang melihat gembala. Dan gembala yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab tadi yang kita baca tidak seperti gembala yang kita lihat di Indonesia ini. Kan kalau di Indonesia ini gembala paling kan menggembalakan kambing. Itu pun paling kambingnya 10 ekor, 15 ekor gitu kan. Atau menggembalakan kerbau, menggembalakan sapi. Gembala yang dimaksudkan di sini bukan gembala seperti itu. Kalau di negara-negara Timur Tengah, mereka menggembalakan ratusan domba-domba. Dan domba-domba ini dibawa ke padang gurun yang sangat jauh. Dan nanti gembala serta domba-dombanya di sana bukan pergi pagi pulang sore seperti gembala di Indonesia ini, tidak. Tapi gembala di sana bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun pergi membawa domba-dombanya mencari makan ke padang gurun yang jauh. Itu gambarannya. Jadi gembala itu membawa domba-dombanya pasti banyak tantangan. Itu makanya tugas gembala itu menjaga, menuntun agar jangan ada domba itu hilang dan membawa domba-dombanya ke tempat makan yang tepat. Kalau kita baca Mazmur 23 jelas di sana bahwa Tuhan gembala membawa kita ke rumput yang hijau katanya. Nah, intinya kita mau memahami firman Tuhan saat ini dengan topik yang Amang katakan tadi, bahwa Tuhan adalah gembala dan kita digambarkan sebagai domba-dombanya. Untuk itu ada 3 pesan yang mau kita petik melalui firman Tuhan saat ini. Yang pertama, tugas gembala. Tadi dikatakan di sini beberapa kali, aku adalah gembala yang baik. Nah, kalau seperti itu, ada dong gembala yang tidak baik? Ada. Tadi dikatakan di ayat 12. Apa perbedaan gembala yang baik dan gembala yang tidak baik? Ini yang mau Yesus tunjukkan. Nah, yang pertama yang mau kita lihat di sini, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Demikian juga Yesus mengenal kita semua, mengenal saya, mengenal kamu. Dia tahu siapa namamu, di mana rumahmu, semua dia tahu. Bayangkan begitu besarnya kasih Tuhan sama kita, dia benar-benar mengenal kita. Kalau gembala seperti yang Amang terangkan tadi, domba-dombanya banyak, ratusan domba-dombanya. Tapi gembala itu bisa mengenal. Kalau dia melihat seekor gembala tidak di situ, dia tahu, kemana ya dombaku ya, kok bisa hilang ya? Dia tahu karena dia kenal. Demikian juga Tuhan sayang sama kita.
yang menjadi gembala atas kita. Dia mengenal kita. Dia tahu kapan kita sedih, dia tahu kapan kita lagi senang. Jadi dia tahu ketika kita berbuat jahat, Tuhan tahu. Tahu kan lagu sekolah minggu yang bilang mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat? Dia tahu semua. Dia tahu kalau saat ini sekolah minggu benar-benar mendengar firman Tuhan, Tuhan tahu. Dia juga tahu kalau ada sekolah minggu yang tidak ikut ibadah, dia juga tahu. Dia sedih ketika ada dombanya yang hilang, ketika ada anak-anaknya yang nakal, ketika ada anak-anaknya yang tidak rajin belajar, yang tidak mematuhi orang tuanya. Tuhan sedih. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenalmu. Dia tahu siapa dirimu. Itu yang pertama. Gembala yang baik mengenal dombanya. Demikian Yesus sangat baik. Dia sangat mengenal kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan hari ini bahwa gembala itu pasti menjaga dan menuntun domba-dombanya. Tadi dikatakan di ayat 12, kalau gembala yang enggak baik, ada serigala datang, gembalanya pasti lari. Tapi kalau gembala yang baik, ada binatang buas datang, dia di depan untuk menyelamatkan domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Dan Yesus seperti itu. Dia menjaga, dia menuntun agar kita tetap selamat dalam hidup kita. Dombanya dijaga. Bayangkan gembala itu 24 jam terus menerus bersama dengan dombanya, menjaga, menuntun, membawa ke sumber makanan, membawa ke sumber minuman. Itu hebatnya Tuhan kita. Pasti banyak adik-adik di sini yang suka nonton superhero. Apakah itu Ultraman, apakah itu Spiderman, banyaklah. Biasanya kan superhero datang ketika penjahat datang, ketika ada monster baru superhero-nya datang. Kalau Tuhan lebih daripada superhero itu. 24 jam Tuhan terus menjaga. Bukan ketika kita menghadapi kesusahan saja, tapi senang atau susah, duka atau suka, 24 jam gembala yang baik menemanimu. Ketika kau tidur, Tuhan menemanimu. Ketika kau belajar, Tuhan ada di sampingmu. Ketika kau bermain-main, Tuhan juga ada bersama denganmu. Itulah Tuhan gembala yang baik. Menjaga kita, menuntun kita agar kita tidak berjalan dalam jalan yang salah. Untuk itu, bagaimana cara Tuhan menuntun kita? Dengan firman-Nya, dengan pengajaran orang tua kita, dengan pengajaran Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk itu sebagai domba yang sayang kepada gembalanya, mari mau dituntun dengan mau dengar firman Tuhan, dengan mau patuh terhadap perintah orang Tuhan, dan dengan mau semangat belajar dari Bapak Ibu guru. Itu pesan yang kedua. Gembala yang baik menjaga dan menuntun domba-dombanya. Seperti itulah Tuhan menjaga kita setiap saat. Walaupun kita sekarang di tengah-tengah corona, kalau kita mau dituntun dan patuh sama protokol kesehatan katanya, mudah-mudahan kita terjaga. Selamat karena penyertaan Tuhan, Sang Gembala yang baik nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, gembala yang baik tadi dikatakan di sana memberikan nyawanya kepada dombanya. Itu yang lebih luar biasa. Bayangkan domba-dombanya dalam keadaan sulit, maka sang gembala mau memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya, rela berkorban. Dia harus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Bukankah kita harus menyadari betapa Tuhan mengasihi kita? Nah, untuk itulah 3 pesan firman Tuhan buat kita semua. Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa? Yang pertama tadi, dia mengasihi kita, dia sungguh mengenal kita. Yang kedua, dia selalu menjaga dan menuntun kita. Yang ketiga, dia bahkan berkorban menyerahkan nyawanya.
Untuk itu, kalau Yesus sudah menjadi gembala yang baik, maka mari anak-anak sekolah minggu, kita mau menjadi domba-domba yang baik, yang patuh, yang taat, yang hidup dalam firman Tuhan, yang rajin belajar, yang sayang dan hormat kepada orang tua, agar hidup kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mau menjadi gembala yang baik bagi hidup kami. Engkau mengenal kami. Engkau menjaga dan menuntun kami setiap saat. Dan Engkau juga berkorban, menyerahkan nyawamu untuk kami domba-dombamu. Terima kasih Bapa, ajari kami menjadi domba yang baik, domba yang taat, domba yang turut sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu melalui menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan yang giat rajin belajar di tengah-tengah studi kami. Untuk itu biarlah firman-Mu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Berkati kami anak-anak-Mu yang belum bisa beribadah di gereja, kalaupun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi sukacita kami penuh karena kami yakin Roh Kudus Tuhan juga hadir. Berkati kami dalam setiap proses studi kami, yang saat ini kami masih harus belajar dari jarak jauh secara daring. Tetap berikan kami semangat, terlebih kepada orang tua kami berikan ketabahan dan juga semangat, agar situasi ini tidak melenyapkan semangat dan sukacita kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, bahkan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya ada hari yang indah di mana dunia dan bangsa kami ini segera Tuhan pulihkan dari virus corona ini. Ampuni kami Bapa dari dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Oke, kita akan kembali bernyanyi dari buku nyanyian. Namun sebelumnya persiapkan persembahanmu Dek sebelum kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 122 ayat 3 dan 8. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengaku dan mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.